Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana kami membuat video presentasi ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Sukmasari, SE MSA CA AKT. Saya sendiri, Nesya Delava, sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu ada Rahma, kemudian Emanuela, dan juga Marlina Yani. Di mana kelompok kami akan membahas mengenai bab 7, yaitu mengelola resiko, etika, dan juga peluang. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, resiko, etika, dan juga peluang. Nah, dalam manajemen risiko perusahaan atau ERM cenderung terfokus pada aspek keuangan saja dan juga berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Hal ini tampak dalam pendekatan tradisional yang hanya memprioritaskan risiko-risiko yang secara langsung dapat mengancam profitabilitas perusahaan. Namun, dengan berkembangnya zaman ini dan juga meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas sosial serta tata kelola yang baik, telah mendorong perusahaan ini untuk memperluas pandangan mereka dalam melihat sebuah risiko. Pendekatan yang hanya mengutamakan pemegang saham ini mulai dianggap usang ataupun terbatas, karena mereka tidak mempertimbangkan kebutuhan dan juga harapan dari para pemangku kepentingan lainnya yang semakin menuntut perusahaan bertanggung jawab secara etis dan juga sosial. Oke. Kemudian ada paradigma baru dalam manajemen resiko. Nah, dalam paradigma manajemen resiko yang baru, perusahaan ini tidak hanya diharapkan untuk mampu menghindari kerugian saja ataupun memastikan kelangsungan bisnis dari segi keuangan, tetapi juga perlu menjaga integritas, kemudian kepercayaan publik, dan juga legitimasi sosial. Nah, dalam konteks ini, resiko etika menjadi salah satu aspek yang sangat penting yang dapat memerlukan perhatian yang khusus. Nah, risiko etika ini didefinisikan sebagai dampak negatif akibat dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi standar etika ataupun harapan moral dari para pemangku kepentingan. Nah, sebaliknya, peluangan etika ini muncul ketika perusahaan itu secara proaktif mengidentifikasi dan merespon nilai-nilai pemangku kepentingan yang dapat memperkuat reputasi, loyalitas, dan juga hubungan jangka panjang dengan publik. Oke. Kemudian ada yaitu batasan-batasan dengan pendekatan ERM tradisional. Nah, salah satu kerangka yang dikembangkan oleh Komite of Sponsoring Organizing ini adalah model yang dikembangkan oleh Choso tadi pada tahun 2004 yang mencakup 4 dimensi fungsional. Yang pertama yaitu ada penetapan strategi, kemudian operasi, pelaporan, dan juga kepatuhan. Namun, dalam melakukan pendekatan itu ternyata terbukti kurang efektif dalam mengidentifikasikan dan juga menangani resiko etika. Karena yang pertama yaitu tidak adanya dimensi nilai dan juga definisi resiko. Nah, resiko ini hanya dipahami dalam konteks dampak keuangannya saja, bukan pelanggaran nilai ataupun harapan moral dalam sebuah perusahaan. Kemudian, fokus pada akibat, bukan akar penyebab. Perusahaan ini hanya melihat gejala-gejala seperti penurunan laba, kemudian pelanggaran hukum, nah tanpa menyelidiki budaya organisasi atau sistem nilai internal yang menjadi akar dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya perhatian terhadap reputasi dan juga integritas. Nah, reputasi ini seringkali diperlakukan sebagai aset tidak berwujud, padahal itu tuh sangat menentukan keberlangsungan sebuah bisnis. Nah, sebagai akibatnya, banyak nih perusahaan yang mengalami krisis-krisis etika yang serius karena gagal dalam mengenali dan juga mengelola potensi pelanggaran nilai, bahkan ketika tidak adanya pelanggaran hukum yang nyata. Oke, next slide. Kemudian revisi draft exposure ERM baru pada tahun 2016. Nah, sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperluas cakupan ERM ini, Committee of Sponsoring Organizing ini
dia menerbitkan draft revisi nih pada tahun 2016 yang secara eksplisit itu mengaitkan manajemen resiko itu dengan penciptaan dan juga pelestarian nilai. Nah, dalam kerangka ini, resiko itu tidak hanya dianggap sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang yang strategis. Nah, ERM ini direvisi untuk menekankan pentingnya yang pertama yaitu mengintegrasikan resiko ke dalam visi, misi, nilai, dan juga inti perusahaan. Kemudian yang kedua, memastikan strategi yang dipilih ini selaras dengan nilai dan juga ekspektasi pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, melibatkan seluruh tingkatan organisasi dalam proses identifikasi dan juga pengelolaan resiko, termasuk dewan komisaris, manajer, dan juga karyawan. Oke, bisa. Kemudian ada tinjauan resiko etika. Tinjauan resiko etika sebuah pendekatan yang komprehensif. Nah, resiko etika ini muncul ketika sebuah perusahaan itu gagal dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingannya. Nah, hal tersebut dapat merusak reputasi dan juga kepercayaan pada pendekatan audit tradisional ini sering kali mengabaikan aspek-aspek itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya pendekatan audit nih yang dapat menilai etika dalam organisasi dan juga kesesuaiannya dengan praktik yang nyata. Nah, tujuannya untuk mencegah penyimpangan, kemudian memperkuat integritas dan juga menjaga keberlangsungan perusahaan secara etis dan juga bertanggung jawab. Oke, next slide. Ada 3 fase nih yang identifikasi dan juga penilaian risiko. Yang pertama yaitu fase identifikasi pemangku kepentingan dan juga harapan etika. Nah, pemangku kepentingan ini meliputi siapa aja yang terdampak pada aktivitas perusahaan, seperti halnya karyawan, kemudian pelanggan, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, investor, dan sebagainya. Nah, identifikasi pemangku kepentingan inilah yang dilakukan dengan mempertimbangkan legitimasi, urgensi, dan juga kekuasaan. Nah, setelah itu perusahaan ini perlu menggali dan juga memverifikasi harapan etika mereka melalui konsultasi, survei, ataupun wawancara. Oke, kemudian fase yang kedua yaitu penilaian resiko dan juga peluang etika. Nah, dalam tahapan ini, perusahaan itu dapat membandingkan harapan pemangku kepentingan dengan kebijakan dan praktik aktual perusahaan. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan nilai-nilai hypernorm seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab, kasih sayang, dan juga keadilan. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan itu melanggar norma etika universal. Oke, next slide. Kemudian fase yang terakhir yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Nah, laporan resiko etika yang dihasilkan dari 2 fase sebelumnya itu digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, penyesuaian strategi, dan juga perbaikan kebijakan. Laporan ini tidak hanya menggambarkan potensi ancaman juga, tetapi juga membuka peluang strategis untuk yang pertama yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat loyalitas pelanggan dan juga karyawan. Kemudian, menarik investor yang peduli pada keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. Proses pelaporan ini yang menjadi instrumen akuntabilitas kepada Dewan Komisaris, pemilik saham, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Oke. Kemudian, mencari resiko etika khusus. Nah, dalam pendekatan ERM tradisional itu sering mengabaikan resiko etika ketika harapan etis pemangku kepentingan ini tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya reputasi dan juga dukungan. Nah, akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan yang strategis. Nah, ERM ini sering kali lalai melihat budaya organisasi dan nilai-nilai etika, padahal itu tuh merupakan sumber penting resiko. Maka penting untuk mengidentifikasi dan juga menangani resiko etika secara khusus dan juga menyeluruh. Ada resiko etika dan 3 resiko spesifik yang penting untuk diidentifikasi. Yang pertama yaitu resiko budaya organisasi. Nah, resiko ini terjadi ketika budaya organisasi ini gagal dalam mendukung integritas dan juga etika. Contoh, kondisi yang mencerminkan resiko budaya itu seperti adanya kode etik, tapi tidak ada komitmen untuk mematuhinya dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak adanya tanggung jawab yang jelas atau penerapan budaya yang etis. Yang ketiga, nilai-nilai yang mendorong keuntungan dengan mengorbankan prinsip. Nah, dampaknya resiko ini dapat memicu terjadinya pelanggaran etika dalam skala yang luas. Hal tersebut
dapat melemahkan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian agar mampu untuk mengelola resiko etika secara efektif, organisasi ini perlu mengembangkan sistem-sistem budaya etika yang kuat, seperti aspek-aspek dan budaya-budaya integritas. Yang pertama yaitu adanya pedoman nilai dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adanya dukungan struktural. Yang ketiga ketaatan prosedural dan juga yang keempat mekanisme file safe. Kemudian yang kedua ada yang namanya resiko pola pikir. Nah, resiko ini sering kali diabaikan oleh manajemen resiko perusahaan tradisional karena resiko pola pikir ini terjadi ketika membuat keputusan karyawan ataupun agen itu termotivasi secara tidak benar, misalnya karena keserakahan, kemudian ego ataupun tekanan. Nah, kemudian yang kedua, dia itu menggunakan pemikiran rasional yang tidak etis untuk membenarkan tindakan yang salah. Nah, ada segitiga penipuan. Dalam model ini ada tiga elemen utama yang dapat menyebabkan seorang itu dapat melakukan sebuah kecurangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama seperti motif. Motif itu adanya dorongan pribadi seperti keserakahan, status, ataupun kebutuhan yang tidak etis. Kemudian yang kedua yaitu adanya peluang. Nah, dengan adanya peluang tapi pengawasannya itu kurang ketat. Nah, hal tersebut dapat memicu adanya kecurangan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini pelaku itu dapat meyakinkan dirinya bahwa tindakannya yang salah itu dapat dibenarkan. Nah, kemudian ada 7 rasionalisasi tidak etis. Yang pertama yaitu adanya penolakan tanggung jawab. Kemudian yang kedua penolakan cedera. Yang ketiga penolakan korban. Yang keempat penghukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah. Kemudian yang kelima memohon kesetiaan yang lebih tinggi. 6 semua orang dapat melakukannya. Dan 7 klaim hak pribadi. Nah, rasionalisasi ini adalah sebuah indikator yang dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran sebuah etika. Nah, resiko etika yang terakhir yaitu resiko etika sistematis. Nah, resiko ini resiko yang berasal dari luar organisasi dan juga dapat mempengaruhi sistem secara menyeluruh. Nah, seringkali melibatkan banyak entitas. Contohnya seperti kasus krisis subprime pada tahun 2008. Dimulai dari keruntuhan pasar perumahan pada Amerika Serikat yang kemudian itu meluas pada pasar keuangan. Nah, banyak nih institusi keuangan yang gagal menilai resiko secara etis dan hanya fokus pada keuntungan dalam jangka pendek. Nah, karakteristik resiko etika sistematis ini yang pertama yaitu sering diabaikan oleh manajemen resiko tradisional. Kemudian yang kedua, tidak terlihat jelas jika hanya fokus pada internal atau hasil dalam jangka pendek saja, tidak memperhatikan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, terkait dengan nilai-nilai yang tidak etis yang melekat dalam transaksi lintas organisasi. Penyebabnya yaitu yang pertama, penilaian aset yang tidak realistis. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada praktik keuangan yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, tidak adanya evaluasi prinsip etika dalam sistem transaksi dan juga layanan. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya, Rahma. Oke, baik. Terima kasih, Nisha. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang resiko etika dan manajemen peluang. Jadi, setelah resiko etika dan peluang itu teridentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya adalah mengembangkan serta menerapkan strategi yang efektif untuk mengelola dan meminimalisir potensi masalahnya, sekaligus untuk menyelaraskan berbagai aktivitas demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan strategis ini mencakup penetapan alat dan tekniknya relevan, implementasi yang cermat, serta penggunaan metode pendekatan yang sesuai dengan bidang yang signifikan. Jadi, semuanya ini harus dikelola secara profesional oleh direktur, eksekutif, dan akuntan. Next. Ada hubungan pemangku kepentingan yang efektif. Itu terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama ada pengembangan strategi dan teknik. Nah, untuk strategi dan teknik itu dikembangkan berdasarkan penilaian setiap atau kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan pemangku kepentingan dan kemungkinan perubahannya. Nah, pendekatan ini berlandaskan pada Savage tahun 1991
yang fokusnya itu pada potensi pemangku kepentingan untuk menimbulkan ancaman terhadap organisasi atau untuk bekerja sama. Yang kedua ada tingkat kepentingan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan mereka terhadap organisasi, yaitu ada pemangku kepentingan dengan ketergantungan kuat. Nah, ini mencakup pihak-pihak yang secara aktif bekerja sama atau menjadi pendukung utama perusahaan, serta mereka yang mungkin tidak menyetujui posisi perusahaan namun tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, dalam menghadapi kelompok ini, perusahaan itu perlu memberikan pertimbangan khusus dalam penentuan posisi dan kebutuhan pertahanan strategis. Yang ketiga ada model identifikasi kelompok pemangku kepentingan. Itu terdapat beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok pengancam tipe 1. Itu adalah pemangku kepentingan yang cenderung menimbulkan ancaman rendah terhadap tujuan organisasi dan beroperasi pada tingkatan kerja yang serupa. Mereka ini umumnya memiliki keahlian yang terbatas sehingga kecil kemungkinannya dapat membatasi kemampuan bersaing perusahaan. Nya, pemangku kepentingan berperingkat tinggi dalam kategori ini mungkin memerlukan supervise atau pengawasan yang lebih lanjut. Kelompok pemangku kepentingan berperingkat tinggi, itu mereka yang memiliki kapasitas jangka panjang atau sering disebut sebagai campuran berkala dan cenderung bijaksana untuk berkolaborasi dengan manajemen. Yang selanjutnya ada pemangku kepentingan yang digolongkan sebagai ancaman tinggi dan kooperator rendah. Itu kelompok yang dianggap tidak suportif dan oleh karena itu perusahaan harus bertahan atau menjaga jarak dari kelompok tersebut. Yang terakhir ada kelompok dengan potensi rendah untuk mengancam dan berpotensi rendah untuk bekerja sama. Jadi itu dianggap marginal terhadap pengembangan dukungan perusahaan. Meskipun demikian, manajemen tetap harus bijak dalam memantau perubahan kondisi yang mungkin dapat mengubah status kelompok ini. Bisa dilihat di sini ada matriks potensi pemangku kepentingan yang dibagi menjadi tinggi atau rendah. Em, untuk tipe yang pertama yaitu suportif, ancaman rendah, kerjasamanya tinggi. Jadi pemangku kepentingan ini yang mendukung dan dapat diandalkan untuk berkolaborasi. Strategi yang diterapkannya adalah melibatkan mereka secara aktif. Untuk tipe yang kedua yaitu marginal atau ancaman rendah, kerjasamanya rendah. Nah, pemangku kepentingan ini strategi yang disarankan adalah dengan memantau mereka karena dampaknya tidak signifikan. Untuk tipe yang ketiga atau non-suportif yaitu ancaman tinggi, kerjasama rendah, pemangku kepentingan ini itu berpotensi menimbulkan ancaman tinggi dan tidak kooperatif. Nah, strategi yang diperlukan adalah bertahan atau melindungi diri dari mereka. Untuk tipe yang keempat yaitu campuran berkala. Nah, ancaman tinggi, kerjasama tinggi. Nah, pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman dan kerjasama yang tinggi, strategi yang diperlukan adalah optimal untuk berkolaborasi secara strategis dengan mereka. Yang terakhir ada perimbangan regulasi dan perilaku perusahaan. Pertimbangan regulasi dan perilaku internal perusahaan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemindaian lingkungan atau program manajemen strategis. Nah, informasi yang didapatkan dari program ini sangat vital karena dapat memberikan masukan berharga untuk program hubungan dengan pemerintah, memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara efektif dengan otoritas. Meskipun dulunya manajemen tradisional mungkin lebih berfokus pada analisis komprehensif kesejahteraan pemangku kepentingan, dalam beberapa dekade terakhir, itu telah terjadi pergeseran fokus yang signifikan, menunjukkan peningkatan perhatian terhadap aspek regulasi dan perilaku perusahaan dalam kerangka yang strategis. Nah, pergeseran ini tercermin dalam bagaimana hubungan bisnis dengan pemerintah itu telah berevolusi dari fokus pada isu-isu yang spesifik, kini telah berubah ke penciptaan dan pemeliharaan dukungan menyeluruh dari manajemen isu-isu yang spesifik. Implikasinya itu telah terjadi perubahan dalam menyusun proposal proposal yang berhasil kepada pemerintah dengan penekanan tidak hanya pada kelompok pemangku kepentingan publik secara umum, tetapi juga pada kelompok yang lebih mungkin kesadarannya tinggi terhadap skandal atau kebutuhan pemerintah untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, analisis kesejahteraan pemangku kepentingan menjadi sangat berguna dalam menyusun proposal serta menjaga dukungan pemangku kepentingan secara keseluruhan. Next. Ada keberlanjutan tanggung jawab sosial perusahaan dan keluarga negaraan perusahaan.
Yang pertama ada definisi CSR. CSR, CSR itu sendiri yaitu perusahaan itu dianggap bertanggung jawab secara hukum hanya kepada pemegang saham atau pemilik. Tetapi pada kenyataannya mereka juga bertanggung jawab secara strategis kepada pemangku kepentingan yang lebih luas jika mereka ingin mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan strategis. Yang kedua ada pengelolaan resiko dan peluang atau Global Compact, GRI, dan UNGC. Itu terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pentingnya manajemen risiko etika, ada dukungan pemangku kepentingan, terus ada laporan perusahaan, terus ada keterlibatan pemangku kepentingan. Next. Di sini ada tujuan organisasi dan kerangka kerja keberlanjutan CSR. Nah, untuk membuat rencana CSR yang baik, perusahaan itu perlu tahu apa saja keahlian utamanya dalam mengelola perusahaan, lalu mengatur budaya kerja dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, itu mengukur seberapa baik CSR itu dilakukan, itu sulit karena setiap perusahaan dan pihak yang berkepentingan punya cara pandang yang berbeda. Tetapi pengukuran ini penting agar CSR bisa terus membaik dan tujuan perusahaan tercapai. Jadi, perusahaan harus membuat rencana yang jelas tentang bagaimana mereka akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan menciptakan budaya perusahaan yang diinginkan. Di sini ada prakarsa kerangka kerja yang dikembangkan untuk membantu keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan keputusan perusahaan untuk mengatur aktivitas perusahaan dan melaporkannya dan audit atas apa yang dilakukan dan dilaporkan oleh perusahaan. Nah, ada tiga dari kerangka kerja ini yaitu GRI, G4, UNGC, Pedoman ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial. Next. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu prakarsa pelaporan GRI 4. Ada tujuan GRI 4. Tujuannya adalah pedoman yang dikembangkan oleh GRI ini untuk memudahkan perusahaan dan banyak pemangku kepentingan dalam merumuskan kerangka kerja pengukuran dan perencanaan CSR, keberlanjutan, dan kinerja dan pelaporan. Ada manfaat dari GRI itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan kerangka kerja dan membangun jaringan, melaporkan pendaftaran, dan data base yang menjadi pusat dominan untuk pelaporan CSR. Untuk visi GRI G4 itu sendiri adalah memberikan dorongan yang kuat bagi perusahaan untuk membuat perangkat pengukuran kinerja dan laporan keberlanjutan secara akuntabel kepada para pemangku kepentingannya. Lalu yang terakhir ada rincian pengungkapan. Nah, pengungkapan ini harus ditetapkan dalam satu atau beberapa sumber GRI dan akuntabilitas. Nah, ini telah membentuk strategis yang mana akuntabilitas itu memberikan informasi mengenai keterlibatan pemangku kepentingan GRI atau aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam seperangkat yang dikelola dan dilaporkan. Nah, di sini bisa dilihat ada di tabel 7.4 untuk pengungkapan GRI G4 itu terdapat dua macamnya. Yang pertama yang sebelah kiri ada pengungkapan standar umum, yang sebelah kanan ada pengungkapan standar khusus. Nah, untuk gambar 7.4 ini bisa dilihat untuk menyiapkan laporan G4 ada sejumlah keputusan yang harus dibuat. Untuk pertamanya, keputusan harus dibuat mengenai apakah organisasi akan melaporkan secara terbatas atau inti atau secara penuh komprehensif. Kemudian perlu ada kesepakatan tentang prinsip-prinsip yang akan mendasari pengukuran dari faktor-faktor yang diungkapkan. Nah, terakhir, pengukuran ini akan dilakukan dan pengungkapan akan dijelaskan. eh Menunjukkan prinsip pelaporan yang harus di tabel 7.5 ini menunjukkan prinsip pelaporan yang harus dipertimbangkan. Beberapa berkaitan dengan batas-batas cakupan laporan, meliputi kepentingan pemangku kepentingan yang akan dicakup atau dikecualikan. Nah, dalam konteks keberlanjutan yang akan dilihat sebagai bagian dari yaitu materialitas yang harus dilampaui oleh suatu peristiwa dan seberapa lengkap laporan tersebut, yaitu apakah ada pengecualian. Jadi keputusan juga harus dibuat tentang faktor-faktor yang terkait dengan kualitas yang mendasari pengukuran dalam laporan. Next. Yang kedua ada UNGC atau United Nations Global Compact. Nah, UNGC sendiri menyatakan bahwa organisasinya itu sebagai prakasa keberlanjutan perusahaan terbesar di dunia, bahwa itu memberikan seruan kepada perusahaan untuk menyelaraskan operasi
dan strategi mereka dengan 10 prinsip bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi. Di sebelah kanan ini bisa dilihat ada 10 prinsip UN Global Compact. Untuk yang HAM itu ada 2 poin. Yang pertama, bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan dari HAM yang diserukan secara internasional dan memastikan bahwa mereka itu tidak terlibat dari pelanggaran HAM itu sendiri. Untuk yang kedua, tenaga kerja. Ada 4 poin yang mana bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, penghapusan semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib, penghapusan pekerja anak yang efektif, dan penghapusan diskriminasi yang terkait dengan pekerjaan dan jabatan. Untuk yang lingkungan, eh, ada 3 poin di mana bisnis harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan, melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, dan mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan. Nah, untuk yang terakhir yaitu anti korupsi. Jadi bisnis harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, maupun dalam bentuk pemerasan maupun penyuapan. Next. Yang terakhir ada pedoman ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial. Jadi, kerangka kerja CSR juga dapat dikembangkan dari pedoman ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Nah, ISO 26000 ini berfokus pada sifat CSR dan tentang bagaimana suatu organisasi dapat mempersiapkan diri untuk berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan. Nah, untuk standar internasional ini memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip yang mendasari tanggung jawab, mengakui tanggung jawab sosial, dan melibatkan pemangku kepentingan. Next. Pengukuran keberlanjutan atau kinerja CSR. Yang pertama ada faktor spesifik diperlukan untuk keberlanjutan atau CSR. Nah, untuk mencapai keberlanjutan dan kinerja tanggung jawab sosial, perusahaan CSR yang baik harus memahami faktor-faktor penting secara menyeluruh, meliputi dalam mengelola dampak, yaitu kebijakan internal, lalu ada budaya organisasi. Yang kedua ada jenis indikator pengukuran. Nah, untuk mengukur kinerja, indikator indikator yang bisa dijadikan itu bersifat kualitatif seperti kebijakan perusahaan tentang etika, komitmen manajemen terhadap keberlanjutan, atau tingkat partisipasi dalam program komunitas. Di sisi lain ada juga indikator kuantitatif yang berupa data angka, misal jumlah karbon yang berhasil dikurangi, total jam pelatihan karyawan, atau presentasi bahan baku daur ulang yang digunakan. Nah, dari kombinasi kedua jenis ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Yang terakhir ada transparansi pelaporan. Nah, selain pengukuran, pelaporan yang transparan itu sangat penting. Jadi, laporan CSR yang akurat dan terbuka tidak hanya menunjukkan komitmen organisasi kepada pihak-pihak terkait, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas. Transparansi memungkinkan pihak luar menilai kinerja CSR secara objektif dan membandingkannya dengan standar yang berlaku di industri, sehingga menghindari klaim palsu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rahma karena sudah memaparkan materinya. Baiklah, materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya Emanuela. Kepada Emanuela, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan yang pertama adalah tentang etika di tempat kerja. Etika di tempat kerja telah mengalami transformasi signifikan seiring perkembangan zaman, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan antara pemilik usaha dan karyawan. Pada masa lalu, pemilik usaha itu memegang kontrol penuh dan dominan dalam pengambilan keputusan dengan sedikit ruang bagi karyawan untuk menyuarakan kepentingannya. Namun, seiring meningkatnya kesadaran sosial, tekanan publik, dan juga berkembangnya sistem hukum yang menjunjung tinggi HAM, lanskap etika kerja itu mulai mengalami pergeseran paradigmatik. Karyawan kini dipandang sebagai mitra strategis dan dalam menjalankan roda organisasi, bukan hanya semata-mata sebagai alat produksi saja. Perubahan ini didorong oleh sejumlah faktor penting, seperti regulasi ketenaga kerjaan yang semakin ketat, tuntutan tata kelola perusahaan yang semakin
yang lebih etis dan juga transparan, serta ekspektasi publik terhadap tanggung jawab sosial korporasi atau CSR. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut untuk menjamin keadilan dan memperlakukan karyawan secara manusiawi. Konsep etika kerja tidak lagi terbatas pada kepatuhan hukum, tetapi juga mencangkup prinsip-prinsip keadilan distributif, penghargaan terhadap privasi individu, dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat, aman, serta inklusif. Oleh karena itu, perusahaan masa kini itu dituntut untuk menghapus praktik-praktik ketenaga kerjaan yang adil. Karyawan tidak boleh diberhentikan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur yang transparan dan juga berdasarkan alasan objektif. Selain itu, perusahaan wajib menegakkan prinsip non-diskriminasi dalam seluruh aspek hubungan industrial, baik berdasarkan status keluarga, keyakinan agama, orientasi seksual, gender maupun latar belakang sosial budaya. Perlakuan terhadap karyawan itu harus berlandaskan pada kapabilitas profesional, integritas, dan kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, etika di tempat kerja telah berkembang menjadi kerangka normatif yang melindungi martabat manusia dan juga menciptakan harmoni antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan. Hak-hak karyawan kini mencangkup kebebasan hati nurani, perlakuan adil, dan lingkungan kerja yang aman. Perusahaan itu tidak hanya dituntut memenuhi hukum, tetapi juga melampaui standar etika, termasuk dalam penyusunan kode etik dan pelatihan manajemen. Etika perusahaan secara keseluruhan tercermin dari cara perusahaan memperlakukan karyawan, dan ini berpengaruh pada citra perusahaan di mata publik dan juga calon tenaga kerja. Penghormatan terhadap martabat dan privasi karyawan itu menjadi pilar utama, termasuk dalam hal pengawasan dan pengumpulan informasi pribadi yang kini harus disertai persetujuan yang standar atau informed consent dan alasan moral yang serta legal yang kuat. Baiklah, untuk eh, materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang program whistleblower dan layanan penyelidikan etika. Dalam konteks tata kelola organisasi modern yang semakin kompleks dan juga transparan, program whistleblower dan layanan penyelidikan etika menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam membangun sistem yang akuntabel dan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika. Kedua mekanisme ini umumnya dirancang secara terpadu karena memiliki tujuan yang sama, yakni itu saling menyediakan saluran komunikasi yang aman, rahasia, dan juga terpercaya untuk melaporkan tindakan yang menyimpang dari norma hukum maupun etika organisasi. Pertama, program ini itu memberikan ruang yang penting bagi karyawan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani, nilai-nilai moral yang diyakini tanpa adanya rasa takut akan pembalasan atau diskriminasi. Dalam lingkungan kerja yang sehat secara etis, kebebasan untuk menyuarakan kekhawatiran dan keberatan terhadap perilaku menyimpang itu menjadi indikator utama dari budaya organisasi yang berintegritas. Kedua, program ini juga memiliki peran strategis dalam menegakkan nilai-nilai etika organisasi sebagaimana tertuang dalam kode etik perusahaan. Dengan demikian, setiap level organisasi, mulai dari dewan direksi, manajer hingga staf pelaksana, itu memiliki pedoman yang jelas dan juga konsisten dalam bersikap dan juga bertindak. Pelatihan etika, penyuluhan, dan sistem pelaporan yang terstruktur itu menjadi perangkat penting dalam mewujudkan kepatuhan dan juga tanggung jawab kolektif. Ketiga, itu karena keterbatasan pemantauan langsung oleh pemimpin terhadap seluruh aktivitas karyawan dalam struktur organisasi yang luas dan juga hierarkis, maka program ini itu berfungsi sebagai sistem informasi yang bersifat early warning. Mekanisme pelaporan dan penyelidikan etika yang efektif dapat mendeteksi secara dini potensi pelanggaran, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau perilaku tidak profesional lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik itu secara reputasional maupun operasional bagi organisasi. Keberadaan program ini bukan hanya bersifat reaktif dalam menangani pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya integritas dan kepercayaan di lingkungan kerja. Organisasi yang mengintegrasikan program whistleblower dan penyelidikan etika secara efektif akan lebih mampu menciptakan sistem pengambilan keputusan yang transparan, bertanggung jawab, dan juga berbasis pada keadilan. Hal ini pada akhirnya memperkuat posisi organisasi di mata pemangku kepentingan eksternal seperti investor,
regulator, dan masyarakat umum sebagai entitas yang memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan juga tanggung jawab sosial. Kemudian, kegagalan menyediakan layanan penyelidikan atau konsultasi etika itu dapat melemahkan seluruh program etika. Banyak konsep dalam kode etik itu bersifat kompleks sehingga karyawan itu mungkin bingung dalam penerapannya dan memerlukan tempat untuk bertanya ataupun untuk berkonsultasi. Jadi tanpa adanya saluran yang aman dan juga terpercaya, pelanggaran etika itu beresiko tidak terlaporkan. Sayangnya, dalam banyak budaya organisasi saat ini, pelaporan pelanggaran itu sering dianggap tabu dan malah dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi para pelapornya, seperti pembalasan atau dikucilkan hingga kehilangan promosi atau pekerjaan. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan itu eh, perusahaan yang etis dan juga bertanggung jawab itu wah, harus menyediakan layanan pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. Investigasi dilakukan itu harus dengan adil dan juga cepat, serta pelapor itu tidak akan diungkapkan kecuali atas izin mereka, dan hanya jika kasus itu dilanjutkan ke proses hukum. Laporan hasil penyelidikan biasanya disampaikan secara berkala kepada pejabat senior atau subkomite dewan direksi tanpa menyebutkan identitas pelapor. Praktik ini itu penting sekali untuk menciptakan budaya organisasi yang transparan, aman, dan mendorong integritas di seluruh lini. Kemudian, materi ketiga yang akan saya eh, jelaskan adalah tentang penipuan dan kejahatan kerah putih. Penipuan dan kejahatan kerah putih itu merupakan bentuk pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh individu-individu berpendidikan, berkedudukan tinggi, dan memiliki kepercayaan besar dalam suatu organisasi. Mereka ini seringkali memanfaatkan posisinya dalam mengeksploitasi kelemahan sistem internal demi keuntungan pribadi. Kejahatan ini itu sulit sekali untuk terdeteksi karena pelakunya itu pasti memahami seluk-beluk operasional perusahaan dan dapat memanipulasi data atau laporan keuangan secara sistematis. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan eh, budaya etika itu yang kuat ke dalam eh, pikiran para karyawannya dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, serta melibatkan auditor eksternal yang independen dan juga kritis dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan dan juga kebijakan operasional perusahaan. Untuk salah satu contoh kasusnya itu adalah penipuan yang dilakukan oleh Walt Pavlov, yaitu seorang eksekutif di perusahaan telekomunikasi besar MCI. Pavloin itu memanfaatkan jabatannya dalam divisi keuangan untuk melakukan manipulasi atas penyisian piutang tak tertagih dan juga praktik lapping dalam laporan keuangan. Nah, kasus Pavlo itu mencerminkan kepentingan memahami motivasi dan juga rasionalisasi di balik tindakan penipuan melalui kerangka fraud triangle dan juga fraud diamond. Penipuan itu dipahami sebagai hasil dari interaksi antara tekanan, misalnya itu kebutuhan finansial, kemudian peluang itu karena pengawasan lemah, rasionalisasi itu karena adanya pembenaran moral, dan juga eh, kemampuan yaitu pengetahuan serta posisi strategis dalam perusahaan. Dengan memahami dinamika ini, perusahaan itu dapat merancang strategi pencegahan yang lebih komprehensif, mulai dari edukasi etika, penerapan kebijakan pelaporan pelanggaran atau whistleblower policy, hingga penggunaan teknologi audit berbasis data untuk mendeteksi anomali secara dini. Pencegahan penipuan bukan hanya soal menjaga aset perusahaan, tetapi juga mempertahankan integritas dan juga kepercayaan publik terhadap institusi. Kemudian, dalam penipuan dan kejahatan kerah putih ini juga disebutkan oleh Maslow itu adanya motivasi berdasarkan hierarki. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan dasar yang biasanya itu didasari oleh kebutuhan akan uang dan juga keamanan. Kemudian adanya kebutuhan sosial, yaitu perlunya adanya pengakuan dari orang lain dan juga penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah aktualisasi diri, yaitu tentang prestasi dan juga kontribusi seseorang kepada suatu usaha atau perusahaan dan juga organisasi. Nah, untuk Walt Pavlov tersendiri itu memiliki
motivasi yang disebabkan oleh tekanan pekerjaan dan juga keinginan untuk pembuktian diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Emma atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Marina Yani Sapira. Kepada Marina Yani Sapira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Neisha telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Saya akan menjelaskan materi tentang suap dan operasi internasional. Jadi di situ ada tiga penjelasan. Yang pertama ada tingkat upah dan ketersediaan pemasok. Dan yang kedua ada bahan baku dan bahan pasar masukan lainnya. Dan yang ketiga ada politik dan proses hukum. Jadi di suap dan operasi internasional itu ada bagaimana operasi normal mereka akan berdampak, apakah praktik operasi normal mereka akan berdampak pada ekonomi, dan bagaimana reaksi pada perubahan domestiknya. Next. Dan ada suap dan fasilitas pembayaran. Fasilitas pembayaran biasanya dalam nilai nominal dan dilakukan untuk mempercepat hasil yang akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan suap merupakan pembayaran yang lebih besar dari nominal dan dibayarkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sebagian besar pemimpin bisnis memahami bahwa penyuap pejabat pemerintah adalah tindakan ilegal di negara tempat suap dibayarkan. Penyuapan merupakan suatu cara untuk menjalankan bisnis di beberapa daerah. Next. Dan ada alasan suap hal problematik. Yang pertama ada menambah biaya operasional, yang kedua ada resiko pada karyawan lokal dan karyawan ekspatriat bahwa suap akan bermunculan, dan yang ketiga ada risiko bahwa perubahan pengendalian politik, dan yang keempat ada melemahkan pengendalian internal. Ada prinsip untuk praktik etis. Yang pertama ada tidak melakukan kerusakan langsung yang disengaja, dan yang kedua ada menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kerugian bagi negara tuan rumah, dan yang ketiga ada berkontribusi dengan aktivitas mereka untuk pengembalian negara tuan rumah. Next. Lalu ada krisis menurut Lerbinger, yaitu krisis adalah kejadian yang menyebabkan atau memiliki potensi untuk menyebabkan organisasi ke dalam keburukan dan membahayakan profitabilitas, pertumbuhan, dan mungkin keberlangsungan hidupnya di masa depan. Salah satu karakteristik krisis adalah bahwa krisis akan memburuk jika tidak ada tindakan yang dilakukan, sehingga menunda identifikasi dan tindakan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Jika perilaku etis dianggap sangat penting bagi perusahaan dalam aktivitas normal ya, maka pertimbangan etis harus lebih penting dalam situasi krisis, karena keputusan resolusi krisis biasanya menentukan reputasi masa depan perusahaan. Next. Udah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya. Sampailah kita di akhir presentasi pada bab 7 kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari bab 7 mengenai mengelola resiko etika dan juga peluang. Nah, perusahaan ini tidak hanya perlu untuk mengelola resiko keuangan saja, tetapi dia perlu mengelola resiko etika. Nah, karena reputasi dan kepercayaan dari karyawan, kemudian pelanggan dan juga mitra itu ternyata sangat penting. Nah, manajemen etika risiko ini mencakup memahami harapan pemangku kepentingan, meninjau kebijakan perusahaan, menjaga tanggung jawab sosial, dan juga menciptakan tempat kerja yang adil dan juga aman. Nah, pencegahan penipuan, suap, serta kejahatan kerah putih ini juga sangat penting, dan semua itu membutuhkan budaya kerja yang kuat, etis, dan sistematis dalam pengawasan yang kuat. Nah, intinya pengelola resiko etika ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan, stabilitas, dan juga pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Oke, baiklah, karena materi yang kami sampaikan telah selesai, kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.